Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita diberi limpahan nikmat yang sangat banyak. Nikmat Islam, iman, dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga semoga terlimpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Nahdiyin nahdiyat hafizakumullah. Tak terasa kita hampir memasuki bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini bulan yang istimewa juga. Salah satu bulan istimewa. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulan istimewa? Karena bulan Sya'ban itu ayat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya menjelaskan bahwa Ibnu Abi Shaif Al-Yamani dan juga Imam Syihabuddin dan yang lain ini mengatakan inna syahrus Sya'ban syahrus sholati ala nabi li'annal ayah innallaha wa malaikatahu ila akhiril ayah nuzilat fih. Sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada bulan Sya'ban ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka dari itu As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menukil fatwa-fatwa ulama bahwa bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat itu kalau diartikan, sholawat itu dari bahasa Arab. Sholawat itu kalau diartikan tergantung siapa yang bersolawat. Kalau yang bersolawat Allah, artinya rahmat. Kalau Allah bersolawat berarti Allah memberi rahmat atau rahmat, kasih sayang. Kalau yang bersolawat malaikat, karena malaikat juga ada yang bersolawat, artinya memintakan ampun. Kalau yang bersolawat kita, umat manusia, artinya adalah berdoa. Tapi jangan salah paham bahwa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu mendoakan Nabi Muhammad, bukan itu. Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan laisat as-sholatu ala Rasulillah syafa'atan minna lahu. Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan syafaat dari kita kepada Nabi Muhammad, bukan doa kita kepada Nabi Muhammad, bukan. Tetapi supaya kita itu bisa mengimbangi kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan membawakan ajaran Islam kepada umat Islam agar beruntung.
Dikarenakan kita tidak bisa mengimbangi, membandingi kebaikan Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukannya kita mendoakan, tetapi agar kita bisa mengimbangi kebaikan Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin muslimat nahdiyat hafizakumullah. Apabila kita ingin mengetahui bagaimanakah keistimewaan sholawat, Sayyid Muhammad mengatakan, idza aradta an ta'rifa anna as-sholata 'ala nabi afdal min sa'iril ibadat fatafakkar fi qouli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apabila kita itu ingin mengetahui sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu bagaimana keistimewaannya, keutamaannya bagaimana, maka kita angan-angan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekali-kali, tapi senantiasa. Di sini memakai fi'il mudhari sudah maklum. Fi'il mudhari itu kalau mengartikan bagaimana untuk ayat ini, Allah dan para malaikat senantiasa, tidak sekali-kali, tapi selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu baru Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Fasairul ibadah amarallahu ta'ala ibadahu biha. Semua ibadah itu Allah cukup memerintahkan. Sholat Allah cukup memerintahkan, Allah tidak sholat. Zakat Allah cukup memerintahkan, Allah tidak berzakat. Tetapi wa amas sholatu 'ala nabi faqad shalla 'alaihi binafsih. Tapi kalau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sholawat, Allah sendiri sholawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu thumma amara al mu'minin fa yusallu alaihi, kemudian baru memerintahkan orang-orang yang beriman agar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bersolawat dulu, para malaikat juga bersolawat, kemudian baru orang-orang beriman diperintahkan untuk bersolawat. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat, berbeda dengan sodakoh atau yang lainnya. Allah tidak melakukan itu. Tapi kalau sholawat, Allah melakukan sholawat dulu, setelah itu baru memerintahkan. Fathabata bihadza anna sholata 'ala nabi afdhalul ibadat. Maka dengan ayat ini bisa kita petik pelajaran bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah afdhalul ibadat, paling utamanya ibadah. Sholawat ini paling utamanya ibadah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Nawawi berkata, qala Nawawi rahimahullah, idza shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam falyajma' baina sholati wa tasrim wa la yaqtasiru ala ahadihima. Apabila bersolawat kepada Nabi Muhammad itu hendaknya mengumpulkan lafal sholawat dan juga lafal salam, tidak meringkas salah satu saja. Contohnya begini, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin dan sebagainya. Tidak hanya sholat saja, sholawat saja, Allahumma sholli alaih, bukan itu, tapi dilengkapi Allahumma sholli wa sallim alaih, begitu. Ya, walaupun kebanyakan meringkas salah satu yang as-sholah saja, sholawat saja. As-sholah di sini artinya adalah bersolawat, bukan sholat. Imam Nawawi mau mengatakan kalau bersolawat itu sebaiknya dikumpulkan satu lafaz as-sholah, sholawat, yang kedua at-taslim, salam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu contoh saja. Yang intinya adalah
ada lafal sholawat, ada lafal salamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan sholawat, ya ini banyak sekali, bahwa sholawat itu mempunyai keistimewaan. Tadi di atas ada keterangan bahwa sholawat itu adalah afdhalul ibadah, ibadah yang paling utama. Sholawat itu adalah ibadah yang paling utama. Dan di sini akan dibahas keutamaan-keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan atau keutamaan bersolawat yang pertama adalah inna man yusolli ala nabi yusallillahu alaihi asyra sholawat. Ini yang pertama, bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan mendapatkan sebuah keutamaan. Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat juga kepada orang yang bersolawat tersebut. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad yang artinya doa, bukan berarti mendoakan. Setelah kita bersolawat, maka Allah akan bersolawat juga kepada orang yang bersolawat tersebut, yang mana artinya Allah memberi rahmat. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersolawat kepada kita, artinya Allah memberikan rahmat kepada kita. Solawat sekali itu kita mendapatkan 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali, Allah memberi rahmat 10 jumlahnya. Rahmat ini apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini bagaimana? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini istimewanya apa? Di dalam kitab Tajul Arus dijelaskan, satu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, satu saja, dibandingkan dengan seluruh amal kita seumur hidup. Kita mulai lahir langsung ibadah, langsung sholat, langsung puasa, langsung melakukan amal-amal baik seumur hidup tanpa henti. Dibandingkan dengan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ini lebih besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 10 rahmat dengan satu selawat. Mendapatkan 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sekali selawat. Satu saja rahmatnya Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari seluruh amal kita seumur hidup. Apalagi 10 rahmat, apalagi kalau berselawat 2 kali, 20 rahmat, dan seterusnya. Salah satu keistimewaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, man shalla alaihi shalla alaihi Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keistimewaan berselawat kepada Nabi Muhammad. Barang siapa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah juga berselawat kepada orang yang berselawat itu. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad juga berselawat kepada kita. Artinya apa? Kalau Nabi Muhammad berselawat kepada kita, Nabi Muhammad itu juga manusia, berarti kita didoakan oleh Nabi Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mendoakan kita. Kita tahu bagaimana doanya Nabi, kita tahu bagaimana ijabahnya, dikabulkannya doa Nabi. Kita sudah maklum bagi kita, kalau Nabi mendoakan kita, sudah jelas kita akan mendapatkan kebaikan. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya balaghatni sholatuhu wa shallaitu alaihi. Ini hadisnya.
Barang siapa bersolawat kepadaku, solawat tersebut sampai kepadaku Nabi Muhammad ini, dan aku bersolawat kepada orang itu. Nabi Muhammad juga bersolawat, Nabi Muhammad juga mendoakan. Kita bersolawat yang artinya mendoakan, tapi bukan berarti kita mendoakan Nabi Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad butuh doa kita, bukan itu. Tapi agar kita mendapatkan solawat Nabi Muhammad, agar kita mendapatkan doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, keistimewaan dari solawat, inna man shalla ala nabi sholat alaihi malaikatullah, alaihi malaikatullah. Barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat juga bersolawat kepada orang itu. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat bersolawat kepada kita. Yang artinya tadi, kalau malaikat yang bersolawat, itunya adalah istighfar, memintakan ampun. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat bersolawat kepada kita, yang artinya para malaikat memintakan ampun kepada kita. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Amir dari ayahnya radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau bersabda, man shalla alayya lam yazal al malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa bersolawat kepadaku Nabi Muhammad, maka malaikat tidak henti-hentinya bersolawat kepada orang itu. Maka malaikat tidak berhenti bersolawat kepada orang itu, ma shalla alayya, selagi orang itu masih bersolawat. Ada orang bersolawat kepada Nabi Muhammad, selama orang itu bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga bersolawat kepada orang itu, yang artinya malaikat juga mendoakan orang itu. Didoakan, yang doa tersebut artinya adalah istighfar. Kalau malaikat bersolawat, istighfar. Kita bersolawat berarti malaikat bersolawat memintakan ampun. Yang keempat, man sholla alaihi sallallahu alaihi wasallam rufi'at darajatuhu wa zidat hasanatuhu. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajatnya diluhurkan, dinaikkan, wa zidat hasanatuhu, dan ditambah kebaikannya. Ini keistimewaan sholawat. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati sholatan mukhlishan min qalbih sallallahu alaihi biha asyra sholawat wa rafa'ahu biha asyra darajat wa kataba lahu biha asyra hasanat. Yang artinya barang siapa bersolawat kepadaku Nabi Muhammad dari umatku, sekali bersolawat ikhlas tulus hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada orang tersebut 10 kali solawat, dan dinaikkan 10 derajat pangkatnya, kedudukannya dinaikkan 10 pangkat, dan juga ditulis 10 kebaikan. Sekali naik tidak hanya 1 pangkat, 2 pangkat, tapi langsung 10 pangkat kenaikan pangkat. Kalau di dunia orang naik pangkat biasanya 1, 2, tapi ini 10 pangkat langsung naiknya. Keistimewaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, keistimewaannya adalah, atau keutamaannya adalah, man shalla ala nabi kana lahu dzalika idla asyuril qab. Barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu sebanding solawatnya mendapatkan sebuah pahala yang sebanding memerdekakan 10 budak. Kita tahu budak itu adalah manusia yang dipekerjakan, tidak dibayar, hanya dikasih makan, dikasih minum, tidak dibayar. Dia dipekerjakan, tidak dikasih bayaran, tapi cuma dikasih makan, dikasih minum, sengsara hidupnya. Mengentaskan seseorang dari kesengsaraan. 1 budak saja pahalanya besar sekali, apalagi 10 budak.
Wa kunna lahu adlu asyri riqab. Ini sebuah potongan hadis yang agak panjang. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Walaupun budak di sini tidak ada di Indonesia, bahkan sudah dihapus keperbudakan itu, tetapi kita masih bisa mendapatkan pahala memerdekakan 10 budak dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, innaha sababun fi maghfirati dzunub. Yang keenam adalah menjadi sebab diampuninya dosa. Selawat itu selain mendapatkan pahala, dosanya juga diampuni. Sabda Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya kulla yawmin thalatha marat wa kulla lailatin thalatha marat hubban aw syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu dzunubahu tilkal lailah wa dzalikal yaum. Barang siapa berselawat kepadaku Nabi Muhammad, ini dimaksud setiap hari 3 kali. Setiap hari 3 kali, setiap malam, ya, setiap siang 3 kali, setiap hari itu siang 3 kali, malam 3 kali, jadi 6 kali, yang didasari hubban aw syauqan, dasarnya cinta bersolawat itu dilandasi rindu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah berhak mengampuni dosa-dosanya di siang itu dan di malam itu pada waktu bersolawat. Tadi di atas diluhurkan derajatnya, ditulis 10 kebaikan, masih dihapus dosanya. Ini sholawat kepada Nabi Muhammad. Ringan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini ringan. Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan begitu 10 kebaikan sudah didapatkan, mendapatkan rahmat jumlahnya 10 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah solawat tersebut akan membuat orang itu senang di kuburnya. Kalau sudah meninggal berarti ini. Kalau sudah meninggal, orang yang banyak bersolawat itu di alam kubur akan senang karena solawat itu akan datang kepada dia, dan solawat tersebut memintakan ampun kepada orang yang bersolawat, dan solawat itu akan datang kepada orang itu sehingga membuat dirinya senang. Keistimewaan solawat selanjutnya adalah barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Man sholla alayya kuntu syafi'uhu yaumal qiyamah. Barang siapa bersolawat kepadaku, maka akulah yang akan mensyafaati dia, akulah yang akan menolongnya di hari kiamat. Pertolongan siapa yang paling hebat? Sudah jelas, sudah maklum, pertolongan Nabi Muhammad. Syafaat walaupun bisa dilakukan oleh selain Nabi Muhammad, para nabi juga bisa, para syuhada bisa, sholihin juga bisa, tapi di antara itu yang paling hebat pertolongannya, yang paling ampuh adalah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad yang disebut syafaat dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-9, keistimewaan bersolawat. Ini bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat. Yang ke-9, annaha tangfi al-faqra, akan menghilangkan kefakiran. Fakir itu di bawah miskin. Kalau di dalam bahasa Arab ada miskin, ada fakir. Kalau miskin itu orang yang mempunyai kebutuhan 10 tapi pendapatannya kurang dari 10, di atas 5. Kalau miskin, kalau fakir itu kebutuhan per hari 10 misalkan, tapi dia cuma memiliki pendapatan kurang dari 5. Fakir ini di bawah miskin. Tidak hanya menghilangkan kemiskinan, tapi menghilangkan kefakiran.
dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bersabda, kathratu dzikri wassolati alayya tangfi al-faqr. Banyak berzikir, banyak bersolawat kepadaku akan menghilangkan kefakiran. Yang ke-10, anna man aktsara minha yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nasi. Barang siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana man aktsara minha, barang siapa memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mulia di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Paling mulia manusia di sisiku nanti di hari kiamat adalah paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nanti akan dikelilingi banyak orang dan yang paling mulia adalah yang paling dekat. Yang paling dekat adalah yang paling mulia. Yang paling mulia, yang paling dekat adalah yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ke-11, ini yang terakhir, sebenarnya masih banyak. Keistimewaan solawat atau keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah anna barokatiha wa khairatiha tudriku ar-rajula al-musalliyah wa waladahu wa walada waladihi. Keistimewaan bersolawat kepada Nabi Muhammad itu kebaikannya, berkahnya, kebaikan dari solawat itu. Dengan solawat akan mendapatkan kebaikan, dengan bersolawat akan mendapatkan keberkahan. Yang berkah dan kebaikannya akan bisa didapatkan oleh orang yang bersolawat itu, bahkan sampai waladahu, anaknya. Misalkan saya bersolawat, yang mendapatkan kebaikan bukan saya, tapi anak saya juga dapat. Bahkan wa walada waladih, dan anaknya atau cucunya. Anda bersolawat, panjenengan bersolawat, panjenengan mendapatkan sebuah kebaikan, panjenengan mendapatkan sebuah barokah. Tidak hanya itu, anaknya, cucunya juga mendapatkan. Ini juga disabdakan oleh Nabi Muhammad, as-salatu ala nabi. Nah, diriwayatkan oleh Hudzaifah bahwa dia berkata, as-salatu ala nabi tudriku ar-rajula wa waladahu wa walada waladi. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu kebaikannya akan didapatkan orang yang bersalawat itu. Orang yang bersalawat itu akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan berkah, juga anaknya, dan juga bahkan sampai cucunya. Tidak hanya orang yang bersalawat. Kalau kita bersedekah, kita yang dapat. Panjenengan bersedekah, panjenengan yang dapat pahalanya. Tapi kalau bersolawat, Anda yang bersolawat, anak Anda juga dapat pahalanya, bahkan cucunya juga dapat, barokahnya dapat, kebaikannya mendapat, sampai anak cucu, bukan orang yang bersolawat saja. Maka dari itu ini bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini bulan diturunkan perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad agar diperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan sholawat itu kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa bersama-sama berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan kurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.